semuanya. Sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati, shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena anugerah Tuhan kita boleh disempatkan sampai ada hari ini. Amin. Mari sama-sama siapkan hatimu dimanapun kamu ada dan berada. Percaya bahwa hadirat Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita yang rindu akan Dia. Amin. Mari siapkan hati, kita mau berdoa sama-sama terlebih dahulu. Oh ya Rabashikiana ya Ralabataka ya Ralabashikiana ya. Ya Rabashikiana ya Ralabataka ya Rabashiana ya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kami Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya kepadamu saat ini. Sebab kami merindukan Tuhan Yesus. Engkau hadir dan melawat kami Tuhan saat ini. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kepada siapapun kami yang melihat dan mendengarkan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami di rumah, kami di taman-taman Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau bekerja di dalam kami Tuhan. Kami percaya saat Engkau hadir. Kuasa-Mu mengalir, memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami, membawa hidup kami lebih lagi kepadamu. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami, kami bawa kepadamu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur.
hadirat-Mu hadir Tuhan. Hadirat-Mu hadir dan melawat setiap kami Tuhan. Untuk itu kami mau terus memuji-muji akan nama Tuhan. Kami mau terus bernyanyi, mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Lebih lagi bernyanyi bagi Tuhan. Lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name of the Lord. Kami memuji Kau Tuhan. Forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang dipuji dimuliakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya berkumpul bersama-sama, satukan hati. Kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah
lagi katakan haleluya. Haleluya. Kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah dan sedang melawat kita. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah mengalah dan kota perlindungan. Mari semuanya, Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari setiap kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya, Kaulah pengalah dan kota perlindungan. Semuanya, Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya dengan iman. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak akan pernah pergi dari kita. Kita yang percaya, kita yang beriman, sorakan haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu.
Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu, dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati sama-sama saudaraku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menerima taburan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita siapkan hati. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya Yesus, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti imanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sungguh-sungguh bawa hatimu di hadapan Tuhan. Hati terasa berat, tak seorang pun
Shiana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Oh ya ralaba shikiana ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami datang di altar-Mu, ketika kami sujud menyembah Engkau Tuhan, mujizat-mujizat Engkau kerjakan, kesembuhan-kesembuhan Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sesuatu terjadi dan kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau duduk diam Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Berbicara lebih banyak lagi Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Agar kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus dengan pengurapan yang luar biasa yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kita kembali lagi bertemu di dalam online ibadah kita di minggu yang keempat, di tahun yang baru 2021. Ya, hari ini saya mau membagikan tema gereja kita di tahun yang 2021, yaitu tahun integritas. Ya, tema firman hari ini akan saya ambil di Mazmur 15 yang saya beri judul pribadi yang berintegritas. Ya, saya mencoba mencari integritas yang seperti mungkin semua kita tahu apa itu integritas, kan? Integritas itu berbicara tentang dalam dan luar kita sama, ya. Tapi kata integritas itu waktu saya pelajari adalah integritas itu berasal dari kata integrate. Integrate itu arti dari integrate adalah kesatuan, utuh, tidak terbagi-bagi. Jadi seorang pribadi yang berintegritas, dia adalah satu dengan dirinya sendiri. Dia tidak dua atau tiga pribadi, tapi dia pribadi satu. Dimanapun dia berada, di gereja, di rumah, di pekerjaan, di pasar, dimanapun, pribadi itu satu. Yaitu adalah arti integritas. Integritas juga berbicara tentang ada 4 hal, yaitu kejujuran, menghargai atau menghormati kedua. Ketiga adalah integritas itu sendiri. Dan keempat adalah kebersihan hati. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Mazmur 15 yang adalah Mazmur Daud, di mana dia juga merasa bergumul tentang apa arti integritas itu. Karena waktu zaman dia, ya, dia juga merasakan pemimpin dia yang dulu adalah sebelum dia menjadi raja, dia adalah Raja Saul. Dia juga ditekan, dihimpit oleh Raja Saul. Dia juga dihimpit dan ditekan oleh orang-orang di sekeliling dia yang mau mencari sesuatu dari dia, termasuk anaknya sendiri yang mau membunuh dia. Sehingga ini juga menjadi satu pergumulan Daud, dan saya percaya waktu dia bergumul tentang arti integritas, ya mungkin zamannya dulu bukan berbicara tentang integritas, makanya di Mazmur 15 dia katakan, siapakah yang boleh datang ke kemah Tuhan, yang menumpang di kemah Tuhan, atau siapa yang boleh menaiki gunung Tuhan. Ya, kita akan belajar sama-sama nanti di Mazmur 15. Ya, karakter seorang karakter yang berintegritas, pribadi yang berintegritas, bukanlah hal yang membuat orang itu sempurna, bukan. Ya, seorang yang sempurna hanya Yesus. Tetapi pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang selalu mau belajar. Ya, belajar menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah menjadi sudah meninggal. Dia berkata, seseorang akan kelihatan karakter aslinya itu pada saat dia diberikan kuasa. Ya, orang itu akan kelihatan
karakter yang sesungguhnya, integritasnya. Apakah waktu dia diberi kuasa itu dia akan menjadi seperti yang dia janjikan. Ya, kita sering mendengar, banyak melihat di dunia sekarang ini, baik di pemimpin-pemimpin di politik. Mereka waktu belum naik ke dalam kekuasaan, mereka menjanjikan banyak hal ya saudara. Tetapi pada saat sesudah mereka mendapat kuasa itu mungkin berbeda lagi ceritanya. Ya, kedua adalah karakter itu akan keluar, seseorang akan keluar pada saat dikasih uang, ya, diberkati berlimpah-limpah. Apakah uang itu bisa membuat dia tetap berintegritas, mempunyai satu karakter ilahi, itulah akan berbicara nanti kalau dia diberikan berkat berlimpah-limpah. Begitu juga dengan satu hal lagi, yaitu kalau dia diberikan akses kepada seksual gitu, itu yang akan juga menunjukkan karakter orang tersebut. Ya, jadi integritas adalah sesuatu yang bisa dilihat pada saat seseorang ada di dalam kuasa, diberkati dengan uang yang berlimpah-limpah, punya akses kepada kekayaan dan juga kepada seksual. Ya, ini yang akan menunjukkan karakter seseorang. Ya, integritas akan kita bahas bersama-sama di dalam Mazmur 15, dan kalau saya boleh mengumpamakan misalnya adalah jika integritas adalah seperti kita membaca label yang barang kalau nggak tahu saudara suka nggak sebelum saudara beli barang, saudara akan melihat labelnya dulu ya. Label itu berbicara tentang apa? Label itu akan menuliskan isinya makanan itu ataupun barang tersebut yang kita mau beli itu adalah apa aja. Ya, kalau kita makanan misalnya sekarang ini saya memberi contoh misalnya satu yogurt ya, yogurt yang low fat yogurt. Di situ dia akan dituliskan di dalam labelnya itu tertulis nutrisinya apa, ya total fatnya apa, kalorinya apa, kolesterolnya apa, sodiumnya apa, berapa persen, karbohidratnya berapa persen dan bla bla bla, gulanya berapa, proteinnya berapa. Ya, seumpama integritas itu adalah seperti label ini. Ya, pada saat kita membaca. Begitu juga orang lain melihat kita anak-anak Tuhan, ya, melihat pengikut-pengikut Kristus. Mereka akan melihat apakah apa yang kita katakan, ya, itu sejalan dengan apa yang kita lakukan, ya. Itu berbicara tentang integritas. Integritas adalah apa yang kita perkatakan itu juga yang akan kita lakukan, akan kita tindaki, ya. Begitukah kita seperti kita melihat label-label yang di barang-barang makanan itu? Ya, mungkin sekali kalau kita beli sesuatu yang kita lihat labelnya, mungkin kita nggak lihat labelnya, ya. Kita rasa wah enak karena dia mengiklankan dirinya makanan itu sebagai makanan yang paling sehat, yang paling enak, mungkin yang paling top di antara makanan yang sejenis dia. Nah, waktu kita makan, kita rasakan sepertinya nggak seenak, nggak sebagus kata misalnya seperti low fat yogurt ini. Kita misalnya dikasih suruh dokter ataupun disuruh nutrisi kita bahwa kita perlu menurunkan fatnya kita diet, makanya kita makan yogurt yang low fat. Ternyata kita udah makan dan kita lihat, nggak kurus juga misalnya ya atau apa. Kita mungkin akan curiga. Ini benar gak ya gitu ya. Nah biasanya kalau kita beli barang cuman hanya sekali. Kalau rasanya gak cocok kita gak akan beli lagi bukan? Begitu juga dengan orang lain melihat kita murid-murid Kristus. Ya, mereka melihat kita apakah apa yang kita perkatakan, apa yang kita Injil kita sampaikan kepada mereka. Dalam mereka melihat kehidupan kita sehari-hari, apakah klop dengan apa yang kita katakan? Ya,
hari-hari ini saya percaya kalau gembala pembina kita mendapatkan tahun integritas adalah supaya kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang dibangun karakternya menjadi karakter Kristus, dan nanti seseorang yang sudah melewati tes, melewati seperti yang tadi hamba Tuhan Miles Monroe katakan, bahwa karakter seseorang bisa dilihat pada saat dia diberi uang, dikuasa maupun akses ke sexual things ya. Nah, apakah kita bisa melewati itu? Dan pada saat kita sudah melewati itu, saya percaya di era Pentakosta ketiga ini, kita akan kuasa pengurapan dari Tuhan akan semakin besar, yang akan membuat kita benar, orang-orang melihat kita, melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Ya, mereka melihat bahwa kita bukan hanya ngomong, tapi kita menghidupi apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Ya, sehingga akan ada penuaian jiwa-jiwa, bukan karena pinter ngomongnya kita, tapi karena kuasa itu ditemukan, diberikan kepada mereka yang punya integritas. Ya, mari kita sama-sama baca di Mazmur 15 ayat 1. Di sini Daud berkata, ya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya, Daud bergumul, Daud bertanya, Tuhan dengan segala apa yang dia alami. Hari-hari ini kita di dunia pun kita melihat sangat jarang orang-orang berintegritas. Biarpun mereka itu orang-orang yang kita mungkin bahkan sekarang menjadi satu tren mungkin ya di dunia popularitas itu adalah orang-orang yang nggak berintegritas malah banyak pengikutnya ya. Tapi saya percaya tidak akan berlama ya, karena kita lihat banyak, bukan hanya di dunia politik, bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga di gereja juga terjadi hal-hal yang membuat kita merasa kita mau urut dada karena kita pikir kok bisa ya seorang hamba Tuhan bisa mengabuse, menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan tanggung jawabnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, di sini kita akan boleh melihat kenapa orang-orang dunia melihat orang Kristen, menuntut orang Kristen lebih daripada orang-orang lain. Ya, karena mereka tahu ya, Kristus itu memang itu teladan, dan sehingga mereka menuntut pengikut-pengikut Kristus pun harusnya mempunyai teladan untuk mereka. Sehingga jangan heran saudara bahwa setiap kita bisa menjadi sorotan orang-orang di bumi ini, baik mereka yang sudah di dalam Tuhan ataupun mereka yang belum di dalam Tuhan, karena mereka menginginkan seorang teladan, seorang yang berintegritas, pribadi yang berintegritas, yang bisa membuat mereka mengatakan, saya mau ikut engkau. Karena kenapa? Karena orang-orang yang berintegritaslah yang akan disertai Tuhan. Orang-orang yang punya karakterlah yang akan diberkati Tuhan. Dan orang-orang itu akan berkata seperti di Zakaria 8 berkata, aku mau ikut dengan engkau karena aku melihat penyertaan Tuhan. Kenapa kita disertai Tuhan? Karena kita punya satu karakter yang berintegritas. Ya, di Mazmur 2 dan 3 juga katakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya, itu sesudah Daud bergumul mungkin, bertanya kepada Tuhan, dia mendapatkan jawaban dari pergumulannya, yaitu siapa yang boleh tinggal
diam di dalam gunung kudusnya Tuhan? Siapa yang boleh menumpang dalam kemahnya Tuhan? Dia mendapatkan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wah, ini yang saya suka ya, karena nggak gampang. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi dari ayat 5 ayat ini sebenarnya cuma 4 dari ayat 2 sampai ayat 5 saya akan bersama-sama saudara mengupas, kita temukan karakteristik pribadi yang berintegritas. Ada 10 ya, ada 10 karakter yang boleh menumpang di kemah Tuhan, yang boleh masuk ke dalam gunung kudus Tuhan. Pertama adalah mereka yang berlaku tidak bercela. Ya, ada di Mazmur 15 ayat 2 itu. Ya, berlaku tidak bercela di dalam terjemahan Amplified-nya katakan adalah seseorang yang berintegritas dan mempunyai karakter yang kuat. Ya. Nah, karakter integritas dan karakter ini adalah dikatakan adalah berlaku tidak bercela. Integritas ini seperti yang tadi saya ngomong adalah bukanlah orang pribadi yang berintegritas, bukanlah seorang yang sempurna. Maksud saya adalah, ya Tuhan Yesus adalah sempurna. Kita semua belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna, kita sudah dibawa ya. Kita belum sempurna, tapi seseorang pribadi yang berintegritas adalah dia adalah orang yang bukan sempurna, tetapi seorang yang hidup mentaati Tuhan. Ya, dan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 15-16 juga katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Ya, mereka yang berintegritas, pertama karakternya adalah mereka berlaku tidak bercela. Ya, contohnya di Alkitab kalau kita tahu ingat adalah Daniel. Ya, sama ketiga temannya, ya mereka adalah orang-orang yang tidak bercela, dan lawak musuh-musuhnya, ya saingan mereka yang merasa iri dengan mereka karena mereka dalam segala hal mereka berlaku baik, mereka berlaku benar, dan mereka mau sepertinya membuat teman yang lain-lain itu merasa dikucilkan, kecil gitu ya. Sehingga mereka mencari kesalahan Daniel maupun 3 temannya. Dan kita lihat pada saat hidup mereka tidak bercela, orang-orang yang merasa membusukkan mereka dengan mencari celah, mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel maupun ketiga temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka mencari segala cara, tetapi ternyata kita lihat bahwa mereka dibela oleh Tuhan. Biarpun mereka harus masuk ke dalam dapur api, masuk ke dalam liang singa, tetapi
kita lihat ya seperti di 1 Petrus tadi, mereka menjadi malu karena tindakan mereka, fitnaan mereka itu. Ya, kedua, pribadi yang berintegritas akan mempunyai satu melakukan yang adil. Di dalam Mazmur 15 ayat 2 juga katakan melakukan yang adil. Tetapi di dalam terjemahan New Living Translation katakan melakukan yang benar. Ya, melakukan yang benar. Nah, di Yakobus 4 ayat 17 juga katakan, sebab itu orang yang tahu apa yang baik, yang harus dilakukannya, tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Ya, ini ada satu perumpamaan yang mungkin saya bisa bagikan kepada saudara tentang melakukan yang adil atau benar ya. Dalam terjemahan yang lainnya benar. Oke, adalah seorang satu anak muda yang pintar, yang pekerjaannya atasannya merasa dia cocok untuk dinaikkan pangkat. Satu hari waktu dia diinterview oleh atasannya, oleh orang-orang yang dewan yang harus mengevaluasi dia, apakah dia cocok untuk posisi yang sedang ada gitu ya. Mereka merasa waktu melihat anak muda ini, mereka merasa oh cocok sekali, pintar, segala macam, memenuhi syarat. Nah, sesudah itu sebelum mereka ketok palu gitu ya, mereka break dengan makan siang. Nah, salah satu dari dewan juri interview itu melihat anak muda ini sedang baris beli makanan, ya, beli makanan siang. Dan makan siang itu dia melihat anak muda ini dengan diam-diam mengambil satu butter yang biasanya kecil itu ya saudara, yang kotak, butter dia masukkan dan dia nggak bayar gitu ya. Dengan apa yang salah satu dewan juri ini melihat dia sangat sayang sekali dengan apa yang dilihat. Pertama, anak muda ini aturannya akan dipromosi, menduduki tempat yang dia impikan mungkin ya. Tapi karena hanya satu butter kecil, ya, integritas berbicara adalah biarpun ada yang melihat ataupun tidak melihat. Saya katakan adalah integrate ya, satu, pribadi yang satu. Biarpun tidak dilihat orang ataupun dilihat orang, tetap satu. Sayang sekali anak muda ini karena satu butter harganya nggak mungkin di Hong Kong paling mahal, kalau di restoran pun mungkin $10 ya, yang kecil sekali, yang sekali makan cuma $10. Dia merusak integritas dirinya sendiri. Dia merusak image-nya dirinya sendiri dengan hanya $10. Sehingga promosi itu tidak jadi. Sehingga kita tahu bahwa integritas itu adalah satu kesatuan. Dimanapun kita berada. Di gereja, ya biasanya di gereja kita akan bersikap baik, manis, polite, sopan santun, segala macam. Tapi itu harusnya juga akan sama pada saat saudara pulang ke rumah, pada saat saudara bekerja, pada saat saudara di pasar. Ya saudara, ketiga, karakter yang ketiga bagi pribadi yang berintegritas adalah mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, ini karakter ketiga. Di Efesus 4 ayat 29 juga katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, seringkali kita murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kita sangat suka mengatakan kebenaran. Betul saudara? Karena kita merasa ini salah, saya benar ya. Nah, ada untuk kita bisa mengecek di sini katakan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya adalah apakah kita mengatakan kebenaran untuk memojokkan seseorang, untuk menghakimi seseorang, atau
seperti di Efesus 4 ini katakan, adalah untuk membangun dia, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, biarlah sebelum kita mengatakan kebenaran, kita mungkin bisa cek diri kita dulu. Apa sih motivasi saya untuk mengatakan kebenaran? Apakah untuk memojokkan dia, mengatakan kamu salah, saya benar? Ataukah kita mau hakimi orang itu? Ya, biasanya orang-orang yang saya belajar banyak di sini. Ya, saya juga harus belajar di sini adalah kita sering merasa marah kalau seorang melakukan kesalahan dan kita ketahui kebenaran dan kita mencoba mengkhotbahin dia, ya, dengan kamu salah, firman Tuhan berkata ini dan itu. Biasanya, ya, orang-orang yang dikhotbahin kayak begitu, mereka nggak akan terima. Betul, saudara? Ya, karena coba balik lagi ke kita. Kalau kita ada di posisi orang tersebut dan orang lain, kita tahu kita sudah salah, biasanya tahu salah, tetapi orang lain datang dengan nunjuk-nunjuk, ya, dengan memojokkan kita, dengan menghakimi kita nggak akan mau. Biasanya orang-orang tersebut itu gengsi, biarpun dia tahu salah, ya, dia nggak akan terima. Nah, karakter ketiga ini adalah baiklah kita belajar, ya, mengatakan kebenaran dengan segenap hati kita. Segenap hati berbicara, biarlah kasih karunia Tuhan yang mewarnai kita mengatakan kebenaran. Keempat, karakter dari seorang pribadi yang berintegritas adalah tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Ya, di Yakobus ada dikatakan lidah itu kecil, ya. Lidah itu alat yang paling kecil dari tubuh kita, anggota yang kecil dari tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, perkara yang besar, baik yang jelek, ya. Dia katakan, lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wah, jadi lidah kita ini, ya, harus hati-hati, ya. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi karakter keempat dari seorang pribadi yang berintegritas, dia tidak akan menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Kata-kata kita tuh berkuasa. Ingat saudara, kita ada di tahun P Alef, di mana mulut kita, perkataan kita itu berkuasa. Nah, bagaimana kita menggunakan kata-kata kita itu penting saudara. Ya, karena itu akan memancarkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan juga akan memberikan kasih karunia kepada orang-orang lain. Jadi kata-kata kita sangat berkuasa dan bagaimana kita menggunakan kata-kata itu, biarlah kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku ya hikmat, berikan aku. Di Yakobus juga katakan, kalau seseorang bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, oke, kelima, karakter kelima dari pribadi yang berintegritas adalah seseorang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya, Tuhan Yesus memanggil kita, saudara dan saya, untuk melakukan yang baik kepada sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberkati pada saat kita dimaki, pada saat kita dimusuhi. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita. Ya, kita dipanggil bukan untuk berbuat jahat, tapi kita dipanggil sesuai dengan Filipi 2 ayat 9 katakan, kita dipanggil untuk apa saudara? Untuk berbuat baik ya kepada sesama kita. Karakter keenam dari seorang pribadi yang berintegritas adalah tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ya, di dalam terjemahan NLT
ya yaitu New Living Translation berkata jahat tentang temannya. Jadi seorang yang berintegritas tidak akan berkata jahat tentang temannya. Ya, maksudnya adalah kita nggak akan berkata di belakang teman kita di depan dia berkata baik, di belakangnya kita berkata jahat tentang dia. Ya, pribadi yang berintegritas tidak akan melakukan itu. Ya, seperti di Filipi 2 ayat 3-4 katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, di sini kadang-kadang kita ada orang-orang yang supaya dia mau mempromosikan dirinya, dia menjatuhkan orang lain. Itu bukan karakter yang baik, saudara. Ya, kita tidak akan di depan orang kata baik, di belakangnya kita katakan yang jahat tentang teman kita. Betul, saudara? Ya, ketujuh adalah orang yang memuliakan, orang yang takut akan Tuhan. Ya, karakter ketujuh dari pribadi yang berintegritas adalah memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Di ayat keempat. Ya, memuliakan di sini artinya adalah menghormati, ya, menghormati di dalam terjemahan bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Bukan memuliakan kita seperti menyembah dia, bukan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah honor, ya, adalah menghormati, mengagumi. Ya, ini contoh bisa kita lihat seperti Daud. Daud menghormati, mengagumi orang-orang hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin saudara ingat akan cerita Daud di mana dia keluar perang, dia mendapat jarahan yang banyak sekali. Dan dia membagi-bagikan jarahan itu kepada hamba-hamba Tuhan. Karena dia menghormati mereka. Ya, karena dia juga di Mazmurnya dia berkata, dia akan memusuhi orang-orang yang memusuhi Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Daud itu adalah seorang yang berintegritas. Dia mengagumi, menghormati hamba-hamba Tuhan, ya, yang takut akan Tuhan. Karakter ke-8 dari seorang pribadi yang berintegritas adalah mereka berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, ini satu pernyataan yang saya sangat sukai karena itu nggak gampang, ya. Saya sukai bukan karena saya bisa, tapi memang gak gampang. Kebanyakan di dunia ini, kalau gak rugi, kalau kita untung, kita pasti akan lakukan. Kita akan pegang sumpah. Maksudnya sumpah di sini adalah komitmen, ya saudara. Komitmen. Seringkali kalau itu gak kena, maksudnya oke lah selama saya ada waktu, selama saya convenient gitu ya, saya akan melayani, saya akan lakukan ini dan itu. Tetapi di sini dikatakan, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang berpegang pada sumpah, pada komitmen mereka, walaupun rugi. Ya. Seorang yang berintegritas, perkataannya itu melebihi kontrak yang sudah ditandatangani. Ya. Perkataannya itulah perbuatannya. Ya, itulah seorang yang berintegritas. Biarlah kita bisa memegang perkataan kita, karena orang-orang yang berintegritaslah yang akan dipercayai. Ya, kemanapun saudara pergi, saudara akan dipercayai. Seperti Yusuf, ya, seperti Yusuf. Dimanapun, biarpun dia harus keluar masuk satu majikan ke majikan yang lain. Ya, pertama masuk ke lubang sumur, sudah lubang sumur dijual, ya, dijual ke Potifar. Potifar masuk lagi penjara. Tapi dimanapun Yusuf berada, dia pegang komitmen dia. Dia adalah seorang yang berintegritas. Nah, juga apa yang komitmen yang kita harus pegang sebagai seorang yang berintegritas adalah dalam pernikahan. Ya,
Komitmen dalam pernikahan. Banyak di sekarang ini, kalau saya suka, saya akan komit. Nggak suka ya sudah. Kalau susah ya sudah. Ya, tapi mereka yang berintegritas, mereka yang punya integritas adalah mereka yang tetap memegang komitmennya. Pada saat menikah, dikatakan apa? Dalam suka maupun duka. Tidak akan memisahkan pernikahan itu. Ya, hanya maut yang memisahkan pernikahan itu. Dan ada hal ketiga yang kita juga perlu berpegang pada komitmen kita walaupun rugi, yaitu dalam membayar hutang. Di dunia ini sekarang ini, zaman ini, ya banyak kali kita lihat orang-orang Kristen, kita jangan ngomong orang dunia, tapi orang-orang Kristen yang pinjam uang langsung kalau nggak bisa bayar kabur. Ya saudara. Tapi biarlah kita belajar untuk punya integritas dalam membayar hutang. Ya, biarpun kita belum bisa bayar saat ini, tapi seorang pribadi yang berintegritas dia akan lakukan dengan bagaimana caranya. Saya diberkati sekali dengan satu film seri yang suami saya nonton, saya ikut-ikutan nonton. Itu dari film China, yang dibuat dari China. Seorang yang sangat-sangat miskin, ya, tapi dia punya satu integritas yang saya salut, di mana dia pinjam uang untuk mengobati anaknya, dan dia bisa karena penampilannya itu perempuan, dia punya suami yang tuli dan anaknya itu tuli dan gagu yang nggak bisa ngomong, dan dia mau mengobati anaknya sehingga dia pergi ke sana sini untuk pinjam uang. Dan perempuan ini tuh cantik sekali, sehingga pada saat dia minjem uang ke sana kemari, ada orang-orang yang menawarkan, ya gini aja deh, saya kasih kamu uang, tapi kamu sama ikut saya, kamu ini dan itu ya, melakukan itu. Tapi saya melihat orang-orang dunia pun kadang-kadang kita menemukan integritas mereka lebih daripada anak-anak Tuhan. Ya, marilah kita pegang yang ini dalam membayar hutang. Ya, orang akan melihat pada saat kita bisa dipercaya dalam hal kecil, kita akan dipercaya dalam hal yang besar. Ya, kesembilan, pribadi yang berintegritas tidak meminjamkan dengan makan riba. Ya, di sini pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang murah hati, saudara. Ya, ini bukan berbicara bahwa kita anak-anak Tuhan kita nggak boleh simpan uang kita di bank untuk dapat bunga, bukan. Ya, nggak boleh lakukan investment untuk kita dapat hasilnya. Di sini bukan katakan itu. Di sini katakan adalah kalau teman, kalau saudara kita membutuhkan uang, membutuhkan bantuan, kita dengan sengaja meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi seperti lintah darat, ya. Nah, ini yang membuat bukan hal yang baik, oke? Ke-10, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, ya. Pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang memperlakukan semua orang, ya, baik yang posisinya tinggi, baik yang posisinya rendah, baik yang berpendidikan, baik yang tidak berpendidikan, baik itu atasannya, baik itu bawahannya. Dia akan memperlakukan sekelilingnya dengan adil. Ya. Ada 10 karakteristik yang kita bisa pelajari tadi. Dan hasil dari hidup berintegritas itu dikatakan di akhir dari ayat kelima, tidak akan goyah selama-lamanya. Wow, luar biasa. Ya bukan saudara? Dia tidak akan goyah. Pribadi yang berintegritas, yang mempunyai tadi 10 karakter itu, tidak akan goyah walaupun badai menerpa. Dan kalau kita lihat lagi sebenarnya bukan hanya itu, tidak akan goyah. Tapi di depannya adalah dia boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Dia boleh diam di dalam gunung kudusnya Tuhan. Artinya apa? Orang-orang ini punya akses langsung dengan Tuhan. Orang-orang yang berintegritas dalam apapun, mereka adalah satu. Mereka satu di
pribadi yang satu di gereja, mereka juga pribadi yang sama di rumah. Mereka juga menjadi pribadi yang sama pada saat mereka bekerja. Mereka juga menjadi pribadi yang sama pada saat mereka di luar menghadapi orang-orang. Biarpun orang-orang itu menjengkelkan, biarpun orang-orang itu tidak mengikuti apa yang diomongkan. Ya, mari saudara, kalau kita sudah belajar 10 karakteristik ini, bukan berarti saya nggak bisa, saya memang orangnya begitu. Ya, saya nggak bisa berubah. Percayakah saudara bahwa kita bisa berubah oleh kasih karunia Tuhan? Biarlah di tahun integritas ini kita mau belajar menjadi orang-orang yang orang lain lihat, mereka menemukan Kristus di dalam diri kita. Seperti yang tadi saya ngomong, orang yang berintegritas bukan berarti dia sempurna. Dia tidak sempurna. Dia bisa salah, dia bisa jatuh, dia bisa kilaf, tetapi pada saat dia jatuh, pada saat dia salah, dia mau mengaku dan dia mau berubah untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Inilah apa yang kita bisa pelajari hari ini. Dan mari kita renungkan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin saudara sudah baik di dalam beberapa itu, tetapi ada satu mungkin. Tapi biarlah kita minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya mau menjadi seorang pribadi yang berintegritas. Sehingga saya bisa menjadi garam dan terang Tuhan. Karena perkataan kita sebenarnya tuh tidak se-powerful seperti tindakan kita. Ya, karena tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Karena kita mau menjadi terang Tuhan. Karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Baik di pekerjaan kita, baik di rumah kita, baik di pasar, baik dimanapun. Kita menjadi garam dan terang Tuhan. Karena kita punya satu pribadi yang sama. Dimanapun kita berada, kita tetap satu pribadi. Kita bukan pribadi yang terbagi-bagi. Amin saudara. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar apa arti integritas ini Tuhan. Mampukan setiap kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Sehingga orang-orang melihat kami, mereka akan melihat Kristus di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan melalui tindakan kami itu akan berbicara lebih keras, lebih kencang daripada perkataan kami. Karena orang-orang sedang melihat pengikut Kristus. Mereka untuk menjadi teladan, untuk menjadi benchmark Tuhan. Untuk setiap kami boleh mengikuti arahan Tuhan. Sehingga Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, penuaian jiwa-jiwa bukan karena mereka mendengar apa yang kami perkatakan, tapi mereka melihat perbuatan kami, itulah yang mereka lihat dan itu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada di tengah-tengah kami, ada kami melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai pengikut-pengikut-Mu. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Dan kami mau Tuhan meminta ampun. Dan kami bertobat dari semua kesalahan kami. Dan itulah satu integritas. Pada saat kami salah, kami mau mengaku dan kami berubah oleh pembaharuan budi kami Tuhan. Sehingga kami semua akan menjadi saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, mari kita semua datang ke hadapan Tuhan. Biarpun mungkin kita secara online, tapi biar firman Tuhan berkata, janganlah seorang pun datang ke rumah Tuhan, ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Biarlah kita bisa membawa yang terbaik, bukan jumlah, tetapi hatimu yang mau Tuhan lihat. Biarlah kita bisa melakukannya dengan
mungkin transfer dengan yang akan tertulis yang di layar, bagaimana kita bisa memberi, baik kita bisa masukkan ke dalam kotak persembahan gereja, ataupun kita bisa transfer ke rekening gereja dan sebagainya. Dan mari kita sebelum kita mau memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu apa yang kami punya datangnya daripadamu, dan biarlah Tuhan pemberian kami yang kami bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan sukacita, itu menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik secara masuk ke dalam kantong persembahan maupun ke dalam transfer bank, ataupun persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan apapun bentuknya Tuhan. Tuhan berkati, dan Tuhan biarlah janji firman-Mu digenapi ya Tuhan, bahwa setiap kami yang memberi, Tuhan yang akan memperhitungkannya. Terima kasih Bapa, kami mau memberi hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara, kita biarpun saudara dimanapun saudara berada, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Oh rabasikararapa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, kami terima berkat-Mu yang Kau curahkan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, melalui persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus yang akan menyertai kami, yang akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Anda yang bisa mampir ke gereja Tinhau ataupun Mongkok bisa langsung memasukkan persembahan di kotak yang tersedia. Namun bagi Anda yang masih belum diizinkan libur, bisa melakukan transfer ke nomor rekening gereja, yaitu ke Standard Chartered Bank ataupun Wing Lung Bank. Salah satu cara mudah yang bisa Anda gunakan untuk melakukan transfer adalah dengan menggunakan aplikasi TNG. Jadi jika Anda pengguna TNG, Anda tinggal mengisi wallet Anda atau top up di 7-Eleven ataupun Circle K, kemudian bisa melakukan transfer secara langsung dari HP atau smartphone masing-masing ke nomor rekening gereja. Tutorial atau penjelasan lengkap mengenai cara transfer menggunakan TNG bisa Anda peroleh melalui penilik masing-masing. Menara doa melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu pagi jam 5 dan hari Jumat malam jam 8. Link untuk Zoom ini bisa Anda peroleh melalui koordinator ibadah ataupun penilik masing-masing. Sudahkah Anda mengikuti kelas KOM? KOM atau Kehidupan Orientasi Melayani adalah kurikulum pengajaran untuk melengkapi dan memberdayakan jemaat dengan tujuan agar jemaat bertumbuh menjadi dewasa rohani dan berkomitmen untuk hidup membawa dampak. KOM 100 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai 16.15 melalui Zoom. Materi-materi yang dipelajari di kelas KOM 100 antara lain mengenai dasar-dasar kekristenan seperti tentang baptisan, doa, pujian penyembahan, belajar mendengar suara Allah, mengenai kedewasaan rohani, belajar tentang Roh Kudus, karunia-karunia, mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan lain sebagainya. Sedangkan KOM 200 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai 9.45 juga melalui Zoom. Materi yang dipelajari di kelas KOM 200 adalah mengenai pendalaman Alkitab, hal-hal praktis dalam kehidupan Kristen seperti mengenai cara berkomunikasi, belajar menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan, mengenai kehidupan pernikahan sampai mendidik anak, tentang bagaimana mengelola keuangan sampai siap dibina dalam pelayanan konseling dan juga berkhotbah. Jika Anda rindu bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan, mari ikuti kelas ini, gratis. Hubungi Saudari Atin di nomor WhatsApp 55116413
untuk mendapatkan link Zoom-nya. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan melaksanakan sungguh-sungguh beberapa saran kesehatan dalam masa pandemi ini. Sebisa mungkin, mari kita menghindari keramaian atau perkumpulan dalam jumlah besar. Jika Anda berkumpul di luar, tetap perhatikan ketentuan berkumpul 2 orang dalam setiap kelompoknya. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, dan lain sebagainya. Serta hindari juga makan-makan bersama. Jika Anda perlu makan-makan bersama dengan orang lain, baik di luar maupun di rumah masing-masing, jagalah kebersihan dengan cara menggunakan sendok atau sumpit penyaji untuk mengambil makanan. Mencuci tanganlah sesering mungkin. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun disarankan dilakukan selama 20 detik atau Anda bisa menggunakan hand sanitizer. Saat menggunakan toilet, tutuplah penutup toilet lebih dahulu sebelum menyiram. Hal ini dapat membantu pencegahan penyebaran kuman. Sebab, kuman di toilet saat menyiram sebelum menutup covernya dapat menyebar hampir 2 meter jauhnya. Kenakanlah masker dengan cara yang benar. Pastikan tangan dalam keadaan bersih saat mengambil masker. Pilihlah masker yang ukurannya benar. Sisi yang berwarna atau sisi yang lipatannya menghadap ke bawah harus ada di bagian yang di luar, dengan sisi yang ada strip kawatnya di bagian atas untuk dirapatkan di bagian hidung. Masker perlu menempel rapat pada wajah. Rentangkan untuk menutupi bagian hidung, wajah, dan dagu seperlunya. Hindari menyentuh masker setelah memakainya. Ketika melepas masker, peganglah kedua pengait talinya dan lepaskan perlahan dari wajah Anda. Hindari menyentuh bagian luar masker karena bagian tersebut adalah bagian yang kotor. Sebelum memasukkan ke tempat sampah, sebaiknya lipat masker bekas Anda dengan bagian dalam menghadap keluar, kemudian ikat menggunakan talinya. Jangan lupa juga untuk membersihkan handphone Anda dengan menggunakan alkohol, serta mencuci kacamata Anda sehabis bepergian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.